Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1300 ini perampokan. Tatapan berjuang dari paman kedua membuat Thomas Kin merasa iba. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandung ibunya. Kamu tidak baik, tapi aku tidak bisa jahat. Bibi kedua adalah bibi kedua, dan paman kedua adalah paman kedua. Thomas Kin belum sampai pada titik di mana tidak mengakui semua kerabat. Sebaliknya, dia paling peduli dengan kasih sayang keluarga. Karena orang tuanya sudah tiada. Tidak banyak yang bisa dia kehilangan. Terhadap tante kedua, dia sangat menyayanginya seperti ibunya. Kali ini, kuharap ini bisa jadi pelajaran buatmu. Sehebat-hebatnya manusia masih ada yang lebih hebat, setinggi-tingginya langit masih ada lapisan langit yang lebih tinggi. Thomas Kin berkata dengan ringan, Kang Santang senang mengetahui bahwa sepupunya telah memaafkannya. Bagaimana dengan pekerjaan? Ying Na Sun bertanya dengan cepat, menatap Thomas Kin dengan cemas. Bu, berhenti bicara. Kang Santang menarik Ying Na Sun, mengerutkan kening dan berkata, Thomas Kin sudah mengatakannya, maka pasti baik-baik saja. Baguslah, Thomas, karena kamu kenal direktur perusahaannya, maka kamu bisa bertanya apakah bisa mempromosikan Kang San, mungkin bisa menjadi manajer dalam 2 tahun. Ying Na Sun memandang Thomas Kin dengan penuh semangat. Aku tahu kenal saat menyembuhkan, tidak bisa membantu. Thomas Kin berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu bisa tahu tidak bisa jika kamu tidak mencoba? Bukankah itu hanya masalah 2 kalimat? Kang San adalah sepupumu. Ying Na Sun terlihat sangat logis. Dikasih hati minta jantung. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Mata Thomas Kin membeku. Ying Na Sun mendengus dingin, dan tidak berani lagi memprovokasi Thomas Kin. Kang Santang segera menarik ibunya ke samping, jangan sampai Thomas Kin berubah pikiran. Ini 1/2 juta yuan, kakak kedua, kodenya 6 angka 8. Pernikahan anak jangan ditunda, dan pacar Kang San juga hamil, jangan sampai terlambat. Kalau perlu apa-apa, bicara saja. Ernie Tang menyerahkan sebuah kartu kepada Wan Ton Tang dan berkata sambil tersenyum. Wan Ton Tang gemetar tangannya, mengangguk dengan kuat. Kang San dan aku akan mengembalikan uang kepadamu secepat mungkin, Ernie. Tidak perlu, kakak kedua. Satu keluarga tidak berbasa-basi. Kita adalah keluarga, jika kamu butuh sesuatu, bicarakan saja. Kalian harus lebih sering datang mengunjungiku di masa depan. Ernie Tang melambai. Iya kakak kedua, kemari kalau ada waktu. Ayo makan bareng dan ngobrol. Ernie sekarang tidak sibuk, sering-sering mampir saja. Hartanto Lin juga tidak memiliki sedikit pun ketidakbahagiaan. 500.000 yuan diberikan seperti ini. Jika ini orang Iein, khawatirnya sudah tidak senang dari tadi. Oke, aku mengerti. Kami pasti akan datang berkunjung lebih banyak ketika punya waktu. Yang penting kalian jangan merasa terganggu, wah kakak. Ying Na Sun dengan cepat mengambil kartu bank di tangan Wan Ton Tang dan tersenyum lebar. 1/2 juta yuan, ini 1/2 juta yuan. Benar saja, orang kaya sangat royal, orang kaya memang berbeda. Sama sekali tidak, kakak ipar kedua terlalu khawatir. Kata Ernie Tang. Baguslah, baguslah. Dengan begitu, Ying Na Sun mengeluarkan 2 kantong plastik dari sakunya, dan Ernie Tang dan Hartanto Lin tercengang. Apa yang mereka lakukan? Kita semua sudah selesai makan juga. Kita belum banyak makan hidangan ini. Sayang sekali untuk membuangnya, dan semuanya jadi sia-sia. Aku bawa pulang. Setelah dipanaskan cukup untuk sekali makan, kita tidak boleh boros, kan? Orang kota seperti kalian pasti tidak akan memakannya. Kami orang pedesaan tidak memperhatikan iga besar ini, aku hanya makan 2 gigitan barusan. Kata Ying Na Sun sambil tersenyum, sama sekali tidak sungkan,
dan langsung menuangkan makanan di piring ke dalam kantong plastik. Wajah Vivin berwarna hijau. Apakah kamu masih memiliki muka? Aku belum makan kenyang. Datang ke rumahku untuk makan malam, dan pulang mengemasi makanan. Apakah ini benar-benar makan bersama? Ini perampokan. Ini adalah serigala lapar, dan serigala yang tidak tahu malu, tanpa penjelasan sama sekali. Ada garis hitam di dahi Vivin. Bibi kedua ini pasti manusia langka yang belum pernah hidup di muka bumi. Kenapa dia sangat tidak beruntung, bisa bertemu manusia langka seperti dia? Vivin menyiapkan banyak sekali pemikirannya, dan bersikap sangat serius. Ibunya bilang hari ini adalah hari yang sangat penting, dan ternyata seperti ini pada akhirnya, bikin kulit kepalamu mati rasa. Benar, itu benar. Apa lagi yang bisa Ernie Tang katakan? Berkata sambil tertawa. Bagaimanapun juga kakak kedua dan kakak ipar kedua tinggal di pedesaan, dan kondisinya jauh lebih buruk daripada di kota. Ernie Tang masih bisa memaklumi ketekunan dan penghematan kakak ipar kedua. Kalau begitu ayo pergi dulu, Ernie. Aku dan kakak kedua kamu nanti sering datang, asal kamu tidak bosan. Ying Na Sun berkata sambil tersenyum, mengemas semua makanan, dan berkata dengan ekspresi puas. Bagaimana mungkin, kakak? Kedua, mampir saja kalau ada perlu. Kata Ernie Tang. Kalau begitu kami pergi dulu. Terima kasih, Ernie. Wan Ton Tang berkata dengan wajah serius. Terima kasih apa? Semuanya adalah keluarga, kenapa sungkan seperti itu? Ying Na Sun sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang Iwar. Ya benar. Hartanto Lin juga tersenyum dan mengangguk. Ying Na Sun hampir menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Walaupun Hartanto Lin merasa agak risih, bukan karena memberi mereka uang, tapi istri kakak kedua agak kelewatan, tapi setelah dipikirkan lupakan saja, bagaimanapun juga adalah keluarga, jika kamu terlalu peduli, itu akan membuat Ernie merasa tidak bahagia. Masalah kakak kedua Wan Ton Tang adalah rasa sakit di hatinya sepanjang waktu, dan ini bisa dianggap membantu mereka. Dengan sedikit berbasa-basi, keluarga Wan Ton Tang juga meninggalkan rumah tante kedua khususnya Ying Na Sun dengan senyuman di wajah dan kegembiraannya. Inilah pulang dengan banyak hasil yang sesungguhnya. Vivin mendengus dan duduk di sofa dengan ekspresi enggan. Apa ini? Apakah iblis memasuki desa? Semuanya sudah sapu abis. Aku belum makan kenyang. Kenapa berkata seperti ini? Tidak sopan pada senior. Bagaimanapun, ini bibi kedua kamu, anak ini. Ernie Tang mengerutkan kening dan berkata. Tante kedua, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Uang itu telah kamu berikan maka lupakan saja. Sepertinya mereka tidak menghargainya. Kemungkinan besar tidak lama lagi mereka akan datang untuk meminta lagi. Thomaskin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak mungkin, kan? Paman keduamu masih terlihat sangat polos. Walaupun bibimu yang kedua agak sulit, tapi bagaimanapun juga, ini untuk kebaikan keluarga dan untuk anak sendiri. Menikah adalah prioritas utama, dan kita juga memberikan sedikit bantuan. Ernie Tang berkata sambil tersenyum. Perkataan Thomas benar, tapi menurutku beban besar di hati kakak kedua dan kakak ipar kedua sudah hilang. Nantinya pasti akan menjalani hidupnya dengan sepenuh hati, menunggu cucunya. Tahun-tahun ini, seperti kakak kedua sangat menderita, dan keluarga kita tidak kekurangan uang, jika sudah berikan maka abaikan saja. Hartanto Lin juga sangat beralasan. Thomaskin tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan, tapi dengan kepribadian Ying Na Sun, akan ada yang kedua kalinya setelah yang pertama kali. Bagi dia, tidak minta uang adalah kebodohan, bagaimanapun, mereka seharusnya memberikan uang. Jika Wan Ton Tang tidak diberikan pada orang lain, bagaimana keluarga mereka bisa selamat dengan begitu banyak anak? Jadi di dalam hatinya, uang ini seharusnya diberikan, bukan dipinjam. Ya, Raman kamu benar, Thomas, jangan berspekulasi hasil terburuk tentang orang lain. Inilah yang dikatakan Tuan Lu Sun kepada kami.
Aku tahu kamu berniat baik, tetapi bibi kedua kamu tidak akan terlalu tidak masuk akal. Ernie Tang berkata dengan tenang. Thomas Kin menghela napas, ini adalah mentalitas kebetulan. Dia menyimpulkan bahwa bibi keduanya pasti akan menganggap tante kedua sebagai sapi perah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.